Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Masita dari kelas C Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Hari ini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip perkembangan dan implikasinya dalam pendidikan. Prinsip-prinsip perkembangan adalah pedoman umum untuk memahami bagaimana proses perkembangan anak berlangsung. Dengan memahami prinsip-prinsip ini, pendidik dapat mengetahui hakikat perkembangan anak dan menyesuaikan pendidikan tanpa menyimpang dari sifat alami anak. Baiklah, inilah dia prinsip-prinsip perkembangan dan implikasinya. Yang pertama ada prinsip kesatuan organis. Jadi perkembangan anak merupakan satu kesatuan yang utuh di mana setiap fungsi saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Implikasinya yaitu pembelajaran harus saling terhubung antar bagian sehingga kurikulum disusun secara terpadu. Kemudian yang kedua, prinsip tempo dan irama perkembangan. Jadi setiap individu memiliki kecepatan perkembangan yang berbeda-beda. Implikasinya seperti guru harus memahami bahwa ada siswa yang cepat dan ada yang lambat, sehingga tidak boleh disamaratakan. Yang ketiga, tiap individu mengikuti pola perkembangan umum. Walaupun kecepatannya berbeda, semua anak tetap mengikuti pola perkembangan yang sama secara umum. Implikasinya itu, yang pertama, pendidikan bisa dilakukan secara klasikal. Yang kedua, alat pembelajaran bisa digunakan dalam jangka waktu relatif sama. Prinsip yang keempat yaitu prinsip interaksi atau pembawaan dan lingkungan. Perkembangan anak dipengaruhi oleh interaksi antar faktor bawaan dan lingkungan. Pengimplikasiannya, lingkungan harus memberikan banyak stimulasi, pendidikan tetap memiliki batas sesuai kemampuan bawaan, dan anak harus dipandang sebagai individu aktif, bukan pasif. Kemudian prinsip yang kelima yaitu prinsip kematangan. Proses belajar sangat bergantung pada tingkat kematangan anak. Implikasinya yaitu materi tidak boleh dipaksakan sebelum anak siap secara perkembangan. Yang keenam yaitu setiap proses perkembangan mengandung hasrat. Terdapat dua dorongan dalam diri individu. Yang pertama mempertahankan diri dan yang kedua mengembangkan diri. Pengimplikasiannya yaitu pendidikan harus memberi ruang bagi kebutuhan dasar sekaligus pengembangan potensi anak. Kemudian yang ketujuh, fungsi psikis berkembang secara bersamaan. Fungsi-fungsi seperti pikiran, perasaan, dan gerakan berkembang secara bersamaan, bukan terpisah. Implikasinya yaitu pembelajaran harus melibatkan berbagai aspek sekaligus, tidak hanya satu kemampuan saja. Yang kedelapan, perkembangan melalui diferensi dan integrasi. Perkembangan berlangsung dari yang sederhana ke kompleks, lalu terkoordinasi. Implikasinya yaitu pembelajaran harus bertahap dari sederhana menuju kompleks. Yang kesembilan yaitu perkembangan membutuhkan bimbingan. Perkembangan tidak terjadi sendiri, tetapi memerlukan pengarahan dan bantuan. Implikasinya yaitu pendidikan harus diberikan secara sadar, terencana, dan berkesinambungan. Jadi itulah tadi prinsip-prinsip perkembangan. Prinsip-prinsip perkembangan menunjukkan bahwa setiap anak berkembang secara unik, namun tetap mengikuti pola tertentu. Oleh karena itu, pendidikan harus disesuaikan dengan karakteristik perkembangan agar potensi anak dapat berkembang secara optimal. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.